Kita berharap generasi ini bisa belajar dari sejarah kerajaan-kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi kita di podcast Bawaslu Kalsel. Bawaslu untuk semua, bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Malam ini kita jumpa lagi di kegiatan kita, podcast kita dengan narasumber yang sangat menarik, pastinya sangat spesial bagi kita di Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana beliau adalah seorang komisioner atau anggota Bawaslu dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, banyak hal di sini yang akan kita gali terkait dengan kerja-kerja di Bawaslu Jogja, yang mana itu mungkin berbeda dengan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif. Nah, karena pengawasan partisipatif Jogja Banjar Kalsel itu sangat berbeda, di mana untuk Kalsel ada pemilihan gubernur, tapi untuk di Jogja itu tidak ada. Nah, baik pemirsa, kita kenalkan beliau adalah koordinator divisi pengawasan Bawaslu DI, Pak Amir. Selamat malam, Pak Amir. Selamat malam. Sehat, Pak? Sehat. Sehat. Gimana rasanya setelah tiba di Banjarmasin, di Kalsel? Ya, tentu senang ya, dan banyak kenangan juga di Banjarmasin. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah nggak banjir kan, ini jelas. Siap. Sempat viral banjir di Banjarmasin. Mudah-mudahan betah, Pak ya. Ya. Nah, jadi informasi tadi Pak Amir ini sebagai narsum katanya ya, di salah satu kegiatan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, bisa cerita sedikit, Pak? Jadi saya ditugaskan oleh Bawaslu RI untuk menjadi salah satu narasumber di kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yang mana sebenarnya program ini program nasional ya, prioritas nasional Bawaslu RI yang dilaksanakan di 100 titik, dan salah satunya di Banjar ya, di Banjar, Kabupaten Banjar ya, di titik Kabupaten Banjar yang mengampu beberapa kabupaten sekitarnya. Ya, ini tentu kegiatan yang menjadi prioritas nasional, karena dengan kegiatan ini kita harapkan ada sebuah generasi yang menyiapkan diri untuk mengembangkan pengawasan partisipatif, yang mana sebenarnya pengawasan partisipatif ini memang pengawasan yang hakikinya ada di masyarakat. Dan kegiatan ini menjadi jembatan antara lembaga negara dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi andaikan pengawasan itu dikembalikan pada masyarakat, sudah ada penyemaian ya, bibit-bibit kader yang disemai di berbagai titik. Dengan demikian diharapkan nanti menjadi tumbuh, berkembang, dan menjadi sebuah gerakan sosial baru untuk pengawasan partisipatif. Oke, siap. Terus gimana antusias peserta tadi dengan Bapak menyampaikan materi terkait dengan kepemiluan pastinya? Ya, sangat antusias dan banyak respon yang positif dengan komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat visioner untuk mengantisipasi terkait perkembangan demokrasi lokal khususnya ya di Kalimantan Selatan, maupun mungkin untuk mengarahkan demokrasi yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih sehat. Dan itu nampak tercermin dari banyaknya peserta yang ketika kita minta sebuah pertanyaan, komentar tuh yang ngajukan tunjuk jari banyak sekali. Ini kan menunjukkan antusiasme dan mereka sudah connecting dengan isu-isu pengawasan partisipasi maupun isu-isu demokrasi secara umum. Dan ini cukup menggembirakan ya. Oke, siap. Kira-kira dari peserta itu sendiri ada nggak yang bertanya mungkin terkait dengan sistem yang ada di DIY
ataupun yang ada di Kalimantan Selatan. Karena mungkin dari peserta SKPP itu kan mungkin ada yang tahu atau ada yang tidak tahu bahwasannya di Jogja itu tidak ada pemilihan gubernur. Nah, terus bagaimana peran dari Bawaslu Jogja itu sendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terus mengawal pemilihan, baik itu pemilu ataupun pilkada di daerahnya. Ya. Ada nggak untuk apa sebagai gambaran untuk peserta? Kalau yang bertanya terkait pemilihan di DIY untuk nggak ada yang nanya tadi. Kalau ada yang nanya juga saya sebenarnya malu. Mesti sulit untuk menjelaskan ya. Karena ya seperti kita ketahui memang di DIY adanya undang-undang keistimewaan, gubernur itu tidak dilakukan pemilihan sebagaimana di provinsi lainnya, tapi melalui penetapan. Ya, memang itu salah satu bentuk keistimewaan yang juga dijamin oleh undang-undang ya. Nah, mungkin bagi kalangan tertentu itu juga akan tanya-tanya nih, terus kerjaan Bawaslu DIY ngapain ini kalau nggak ada pemilu, nggak ada pilkada. Nah itu tentu menjadi beban kita juga. Tetapi perlu diketahui oleh teman-teman, kita ini salah satu upaya yang paling banyak bisa kita lakukan adalah upaya pencegahan. Siap. Jadi di rentang waktu katakanlah non tahapan ini kita ada kata kunci untuk melakukan pengembangan program-program pengawasan partisipatif yang sudah ada, seperti mengembangkan desa anti politik uang. Ya, itu kata kuncinya pengembangan. Kemudian kita juga mengembangkan inovasi-inovasi baru. Misalkan kita akan membangun desa peduli demokrasi, juga mengembangkan pengawasan ASN berkelanjutan. Nah, yang pertama terkait desa anti politik uang, kita kan sudah punya pengalaman sejak 2017 mengembangkan di sekitar 40 desa. 40 desa di semua kabupaten. Tetapi setelah kita evaluasi ternyata ini tidak begitu berkembang. Artinya hanya ada nggak ada 10% dari 40 itu. Ya, sekitar 3 desa yang masih kontinu membangun isu ini sampai bertahun-tahun dan disupport oleh aparat atau perangkat desa dan masyarakat sipil setempat. Ya, yang lain ini banyak mati suri, tidur lagi. Nah, desanya tadi ya yang desa-desa yang sudah melakukan deklarasi desa anti politik. Nah, kemudian dari evaluasi itu kita kemudian merubah pendekatan. Yang kemarin memang setelah kita lihat itu banyak top down-nya. Jadi Bawaslu agak lebih dominan untuk melakukan inisiasi, merancang program. Nah, ini kita rubah di bottom up. Jadi pendekatan partisipatif itu betul-betul kita jalankan. Kemudian kita membuat identifikasi desa-desa apa yang perlu dikembangkan. Nah, dengan itu kita membuat kategori. Ada 4 kategori. Desa A, B, C, D. Yang kategori A itu dengan kriteria yang paling lengkap. Di situ ada komunitas atau masyarakat sipil yang peduli terhadap gerakan desa anti politik uang. Yang kedua, perangkat desanya atau kelurahan itu support. Yang ketiga, itu punya pengalaman pilkades tanpa politik uang. Yang keempat, itu literasi masyarakat terhadap anti politik uang sudah cukup tinggi. Nah, ini ada desa-desa yang seperti itu. Nah, ini kategori A. Kemudian kategori B itu cuma ada 3 kriteria. Kemudian kategori C cuma ada 2. Kategori D cuma ada 1. 1 itu apa? Yang penting ada komunitas masyarakat sipil, baik
legal maupun ilegal ya, formal maupun non formal dia. Yang penting 3 orang atau lebih dia masih peduli untuk menggerakkan gerakan anti politik uang. Nah, ini tetap akan kita dampingi, kita berikan assessment untuk mengembangkan desa anti politik uang. Nah, 4 varian inilah yang kemudian coba kita gunakan pendekatan bottom up dengan treatment tentu yang berbeda-beda. Nah, itu pengembangan desa anti politik uang, sehingga kita akan melihat hasilnya nanti mungkin akan berbeda-beda dari itu. Tetapi outputnya adalah ada masyarakat sipil yang dia sudah menginisiasi gerakan di tingkat desa atau kelurahan. Entah lewat aksi gerakan sosial di lokal setempat. Nah, selain itu ya nanti outcome-nya ada jarak menengah yang kita harapkan adalah setelah komunitas ini membangun gerakan di tingkat desa ya secara kultural ya, ada gerakan struktural yang mana kalau sudah terbentuk dia akan memengaruhi pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Jadi dengan pemerintah ya mendorong adanya perdes, peraturan desa. Jadi itu ada pendekatan ke BPD, ada pendekatan ke kelurahan. Kalau ada perdes ini kan sudah ada paling tidak jaminan dari penyelenggara pemerintahan tingkat dasar untuk menjadikan gerakan ini lebih selain formal ada kultural. Nah, kemudian impact-nya kita harapkan gerakan ini berpengaruh terhadap pemilu nanti di 2024. Ya, kita harapkan literasi ini sudah lebih luas, kesadaran masyarakat terbentuk, masyarakat sudah berani bersikap untuk menolak politik uang, bahkan mereka berani melaporkan kalau ada pelanggaran politik uang, dan itu diharapkan nanti di 2024 pelanggaran politik uang menurun atau pelaporan dari masyarakat langsung terkait politik uang itu meningkat ya kalau itu terjadi. Nah, itu kita rancang selain tadi program Desa Peduli Demokrasi yang ini nanti juga mengampu terkait isu lain terkait literasi disinformasi untuk literasi media sosial, ujaran kebencian dan politisasi sara. Jadi desa demokrasi itu payung yang lebih besar. Selain dia akan memayungi gerakan desa anti politik uang, literasi media sosial dan gerakan-gerakan lain yang itu tujuannya untuk menyehatkan demokrasi dan meningkatkan kualitas demokrasi yang ke arah lebih substansial. Nah, satu lagi tadi, pengawasan ASN berkelanjutan. Kita melihat netralitas ASN itu tidak hanya di event pas tahapan saja, tapi kita tarik mundur bahwa banyak ASN itu sebenarnya mereka kadang sudah disiapkan, terutama kalau ada incumbent maju, sudah terkondisikan. Nah, ini yang perlu kita bangun komunikasi dengan kalangan ASN, bagaimana mereka tetap profesional menjalankan tugas-tugasnya sebagai ASN. Nah, itu jadi banyak ya di DIY itu. Nah, ini kan DIY ini kan terkenal nih dengan kotak pelajar. Artinya di sana banyak kampus, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Terus ada nggak bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menggait intelektual muda, artinya para mahasiswa atau pelajar yang sudah mempunyai syarat untuk memilih. Nah, itu ada nggak programnya? Tadi kan ada program desa, artinya itu langsung masuk ke masyarakat. Nah, untuk ke pelajar sendiri gimana itu? Ada nggak ke mahasiswa atau seperti apa programnya? Kalau ke pemilih pemula, teman-teman kabupaten punya gerakan mereka merangkul pemilih pemula melalui teman-teman di sekolah menengah atas atau SLTA. Ya, melalui upacara yang mereka lakukan kalau dulu sebelum pandemi ya. Ya, kalau sekarang melalui webinar terbatas mengundang para pemilih pemula itu untuk melakukan edukasi. Dan juga kita
saat ini juga melakukan identifikasi kelembagaan. Oh. Ada lembaga penyelenggara negara, Iya. baik yang vertikal maupun horizontal. Iya. Itu kita identifikasi mana yang punya irisan dengan tupoksi kita paling banyak. Iya. Nah, itu kita skor. Nah, itu menjadi prioritas. Yang irisannya banyak, kuat, itu kita skor untuk menjalin hubungan. Kalau perlu ada MOU, dan kerjasama lebih lanjut. Nah, itu termasuk sekolah. Iya. Perguruan tinggi. Iya. Ya, itu yang perguruan tinggi kita tidak masukkan lembaga penyelenggara negara, tetapi dia akan kita masukkan kelompok khusus karena di Jogja kampusnya banyak. Iya, ada banyak. puluhan. Iya. Jadi ada kelompok khusus perguruan tinggi dan pelajar. Iya. Nah, yang lembaga penyelenggara negara itu kan sudah terlihat itu Iya. sesuai jumlah lembaga yang ada, dan di lembaga horizontal sesuai jumlah SKPD ya atau OPD sesuai kabupaten masing-masing ya, jumlahnya kan beda-beda. Iya. Nah, yang non state atau non negara ini yang banyak, ada swasta, ya, ada lembaga LSM, lembaga masyarakat, komunitas-komunitas hobi, Iya. ya, termasuk komunitas itu mancing mania. Itu, Siap. itu juga Nggih. perlu kita bangun komunikasi sebagai bagian tadi rangkaian panjang proses pencegahan, karena pencegahan itu dilakukan tidak mengenal waktu. Iya, betul. Dan Iya. dia di ruang-ruang sebelum tahapan atau non tahapan, disitulah ruang pencegahan bisa kita maksimalkan. Oke. Jadi banyak ya program Ya, yang Bawaslu maka- Jogja ya. Sebenarnya banyak sekali. Iya, walaupun tidak ada pilkada, ya tetap untuk menjalankan Ya, ataupun ada pilgub ya. Pilgub ya, maksudnya pilgub Pemilihan ya, gubernur. Pilgub pemilihan gubernur. Ya, kalau Jadi, bupati wali kota masih tetap ada. Nah, ya artinya walaupun tidak ada pilgub, peran Bawaslu provinsi dalam rangka melaksanakan pencegahan itu tetap ada ya. Ya. Terus dibangun ya, Pak Ya, kita cenderung memposisikan sebagai apa? Dinamisator untuk mendinamisasi teman-teman kabupaten, ya, membangun ide bersama. Kita sharing pengalaman, kita gali dan kita cari inovasi baru untuk jadi gerakan sesuai konteks masing-masing. Nah, jadi kita di sela-sela itu cenderung ya tadi kata kuncinya, mengembangkan yang sudah ada, yang sudah bagus, mencari inovasi baru, terobosan baru. Iya. Terus dengan SKPP ini sendiri, kan Pak Amir tadi kan sebagai narasumber nih di SKPP kan tadi, ya pastinya kan seru nih, banyak peserta yang antusias, yang bertanya, banyak yang merespon juga ya. Nah terus kira-kira kalau di DIY sendiri itu tetap dilaksanakan, sasarannya seperti apa itu? Ya, kalau SKPP kan standarnya sama secara nasional ya. Oh iya. Jumlah peserta, kurikulum, modul, materinya ini kan udah ada standarnya. Memang tinggal kita menyesuaikan dengan waktu ini karena pandemi. Siap. Inilah yang kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan pandemi, grafiknya yang naik turun. Dan DIY ini saat ini memang baru merah ya, zona merah ya, merah membara ini. Jadi kita berharap ya 1-2 minggu menurun ya menurun, dan SKPP bisa kita jalankan sebagaimana di Kalsel. Ya alhamdulillah kan Kalsel sudah melaksanakan tadi kan, artinya sudah dihadiri juga oleh narasumber yang spesial kan dari Jogja. Kita bisa banyak belajar lah nanti dari Kalsel. Nanti ada Bu Erna nanti kan. Nanti Bu Erna nanti yang jadi narasumber nanti ke DIY ya. Ke DIY ya, artinya sedikit banyak nanti Ketua Bawaslu Kalsel Bu Erna pengawasan ya bercerita di sana kan terkait dengan ya dinamika lah seperti apa ya pelaksanaan SKPP di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Terus tadi udah selesai nih kan, udah main kemana aja hari ini tadi? Ya tadi ke Martapura. Siap, Martapura. Lihat
Lihat batu tapi bagus semua batu di sana. Wis. Kain juga nggak ada yang jelek, sampai bingung milihnya kan. Tadi juga ke masjid bersejarah, Masjid Sultan Suryansah ya. Oh iya, Masjid Sultan Ya, Suryansah. konon masjid pertama ya. Masjid pertama yang dibangun oleh Raja Banjar pertama, Ya, Sultan Suryansah ya, dan juga ke makam raja pertama, ya, raja Sultan pertama Suryansah. dan raja-raja berikutnya ya. Oh, siap. Ya, itu untung masih ada bukti-bukti arkeologis yang terpelihara, dan itu tentu akan menjadi monumen sejarah. Iya. Dan kita berharap generasi ini bisa belajar dari sejarah kerajaan-kerajaan yang penuh konflik, terjadi peralihan kekuasaan yang dulu berdarah-darah dan tentu mengorbankan masyarakat kecil. Dan dengan sistem demokrasi ini tentu kita harapkan menjadi sistem pilihan yang paling rasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Oke, siap. Nggih, udah mungkin cukup sampai di sini Pak Amir. Sama-sama, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Nggih, artinya ini sangat menarik bagi kita, juga banyak pelajaran yang kita bisa ambil, kita bisa contoh dari Bawaslu DIY untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam menyongsong nanti pemilu tahun 2024 nanti. Nggih. Sama-sama kita belajar. Terima kasih banyak. Nggih. Sama-sama. Selamat menikmati Kota Banjarmasin. Siap. Malam di Kota Banjarmasin sangat indah. Siap. Di depan Bawaslu itu ada tempat nongkrong. Ya, yang jelas belum pernah berenang di sungai Martapura. Belum pernah dan belum pernah minum juga. Pokoknya kalau udah minum banyu Banjar, insya Allah akan selalu ke Kalimantan terus gitu nanti. ya? Iya, seperti itu ininya. Makanya kata orang tuh kalau sudah keminum air Banjar itu selalu kaganangan katanya. Artinya selalu terkenang, selalu kangen, pengen datang kembali ke Banjarmasin. Terima kasih banyak Pak Amir atas waktunya. Pemirsa, terima kasih. Kita udah kedatangan tadi narasumber kita dari Bawaslu DIY yang banyak bercerita tentang kerja di Bawaslu Provinsi dalam hal upaya pencegahan pada persiapan pada tahapan menjelang pemilu tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.